teman-teman sekalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani dengan NIM 19106202124, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi inflasi dengan dosen pengampu Bu Salmiah SPD MPDE. Teman-teman sekalian penasaran kan apa itu pengertian inflasi, penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, dampak inflasi, cara perhitungan inflasi, dan sebagainya? Yuk kita simak video berikutnya. Inflasi itu apa ya? Jadi teman-teman sekalian, inflasi itu adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi hingga ketidaklancarannya distribusi barang. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan mengenai penyebab inflasi. Masuk kepada penyebab pertama mengenai tarikan permintaan atau demand pull inflation, disebabkan permintaan atau daya tarik masyarakat yang tinggi pada suatu barang atau jasa yang mana biasanya dipicu dari membanjirnya likuiditas di pasar sehingga permintaan jadi tinggi dan memicu perubahan tingkat harga. Peningkatan permintaan ini menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Selanjutnya masuk kepada penyebab inflasi yang kedua mengenai desakan atau tekanan produksi atau distribusi, cost push inflation, disebabkan dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Biasanya inflasi jenis ini dipengaruhi desakan biaya faktor produksi yang terus meningkat, kelangkaan produksi, dan atau kalangan distribusi. Selanjutnya mengenai penyebab inflasi yang ketiga, yakni inflasi campuran atau mixed inflation, terjadi akibat kenaikan penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keduanya. Misalnya, ketika permintaan pada barang jasa A meningkat lalu menyebabkan persediaan barang jasa A turun sedangkan pengganti atau substitusinya terbatas atau tidak ada. Ketidakseimbangan ini akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Selanjutnya masuk kepada pembahasan mengenai jenis-jenis inflasi. Yang pertama, mengenai inflasi ringan, yang mana kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Yang kedua, mengenai inflasi sedang, yang mana kenaikan harga di antara 10% sampai 30% dalam setahun. Selanjutnya mengenai inflasi berat, yang mana kenaikan harga di antara 30% sampai 10% dalam setahun. Selanjutnya mengenai hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali, kenaikan harga di atas 10% dalam setahun. Selanjutnya mengenai berdasarkan asalnya, yakni ada dua, inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation, yang kedua inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Kali ini mengenai inflasi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, yang mana terdapat seperti inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan hiperinflasi. Inflasi tertutup atau closed inflation yaitu kenaikan harga yang terjadi hanya berhubungan dengan satu atau dua barang tertentu. Yang kedua, inflasi terbuka atau open inflation yaitu kenaikan harga yang terjadi pada semua barang secara umum. Yang ketiga, hiperinflasi yang mana serangan inflasi yang sangat hebat sehingga harga barang atau jasa terus berubah dan meningkat setiap saat. Akibatnya, orang-orang tidak dapat menahan uang lebih lama karena nilai uang terus merosot. Bagaimana ya cara mengatasi inflasi? Cara mengatasi inflasi dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama mengenai kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, yang ketiga kebijakan lainnya. Yang mana
Kebijakan fiskal yaitu menggunakan kebijakan dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sedangkan kebijakan moneter yaitu untuk menjaga kestabilan moneter guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan dengan cara membatasi jumlah uang yang beredar, menetapkan persediaan kas, menaikkan suku bunga atau kebijakan diskonto, dan menerapkan kebijakan operasi pasar terbuka. Sedangkan kebijakan lainnya yaitu meningkatkan produksi dan jumlah barang di pasar, serta menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Selanjutnya masuk kepada pembahasan mengenai dampak inflasi. Dampak inflasi terdapat dampak inflasi terhadap pendapatan pada bidang ekspor, pada bidang minat menabung, dan perhitungan bahan pokok. Yang pertama, mengenai dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat mempengaruhi secara positif maupun negatif terhadap pendapatan masyarakat. Misalnya saja terjadi inflasi lunak, maka perusahaan akan merasakan dampak positif karena terjadi perluasan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Sedangkan dampak inflasi pada bidang ekspor, yakni biaya ekspor akan mengalami kenaikan biaya yang tinggi saat terjadi inflasi. Hal ini tentu saja berdampak negatif untuk para pelaku ekspor. Kenaikan biaya tersebut juga akan membuat kemampuan ekspor suatu negara berkurang karena kalah saing dengan barang dari negara lainnya. Pada akhirnya, pendapatan devisa hasil ekspor akan berkurang. Selanjutnya mengenai dampak inflasi terhadap minat menabung. Pada saat inflasi terjadi, minat menabung seorang akan semakin berkurang karena bunga yang didapatkan menjadi jauh lebih kecil, sehingga penabung tetap harus membayar biaya administrasi tabungan yang dimiliki. Selanjutnya mengenai dampak inflasi terhadap perhitungan bahan pokok, yang mana inflasi juga akan membuat perhitungan dan penetapan harga bahan pokok menjadi lebih sulit karena bisa jadi terlalu kecil ataupun terlalu besar. Hal ini disebabkan oleh prediksi presentasi inflasi di masa yang akan datang tidak akurat, sehingga proses penetapan harga pokok dan harga jual menjadi tidak tepat. Bingung nih, bagaimana ya cara menghitung inflasi tersebut? Aha. Cara menghitung inflasi dapat dilakukan dengan cara laju inflasi sama dengan IHK periode ini dikurang IHK periode sebelumnya per IHK periode sebelumnya dikali dengan 100%. Masuk kepada contoh soal. Bagaimana ya? Diketahui indeks harga konsumen di akhir tahun 2010 mencapai 125,17 dan akhir tahun 2011 naik menjadi 129,91. Tentukan tingkat inflasi yang terjadi di tahun 2011. Kita mengetahui bahwa IHK 2011 sama dengan 129,91 dan IHK 2010 sama dengan 125,17. Jika kita masukkan ke dalam rumus, yakni sama dengan 129,91 dikurang 125,17 per 125,17 dikali 100 sama dengan 3,787. Kita memperoleh tingkat inflasi sebesar 3,787% dan termasuk ke dalam kategori ringan, yang mana inflasi ini ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang rendah, biasanya kurang dari 10% setahun. Ciri dari inflasi ini adalah kenaikan harga yang relatif lambat dan berlangsung dengan lambat. Contoh kasus dari materi inflasi ini adalah pada April 2021 terjadi inflasi sebesar 0,13% dengan IHK sebesar 106,29. Dari 90 kota IHK, 72 kota mengalami inflasi dan 18 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Mobagu sebesar 1,31% dengan IHK sebesar 107,89 dan terendah terjadi di Yogyakarta sebesar 0,01% dengan IHK sebesar 106,92.
Sementara deflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,26% dengan IHK sebesar 104,20 dan terendah terjadi di Tanjung Pandan sebesar 0,02% dengan IHK sebesar 107,83. Baik, cukup sekian. Maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya